Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Jocelyn dengan NPM 2351062 dari kelas 1 IHMB dengan dosen pengampu Ibu Selvi Rusdiana SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu pengantar ilmu hukum dan bagaimana sih relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita simak. Pengantar ilmu hukum itu penting. Why? Nah, because memberikan pemahaman dasar tentang prinsip, sejarah, struktur, dan konsep hukum yang mendasari sistem hukum suatu negara. Dengan memahami pengantar ilmu hukum, seseorang dapat memiliki landasan yang kuat dalam memahami bagaimana hukum dibentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu kita dalam membuat keputusan yang tepat secara hukum dan memahami hak serta kewajiban dalam suatu sistem hukum. Dan selanjutnya saya akan membahas beberapa konsep dasar dalam ilmu hukum. Yang pertama adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah hal yang memicu terjadinya konsekuensi hukum. Contohnya adalah pernikahan, perceraian, atau kematian seseorang yang menjadi dasar untuk proses hukum. Dan yang kedua adalah hubungan hukum. Merupakan ikatan atau relasi antara subjek hukum yang mengatur interaksi mereka dalam konteks hukum. Sebagai contoh, hubungan antara penguasa dan karyawan dalam sebuah kontrak kerja adalah hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan yang terakhir adalah atau ketiga adalah akibat hukum. Konsekuensi dari peristiwa atau perbuatan hukum yang menghasilkan dampak tertentu. Sebagai contohnya adalah pelanggaran hukum seperti mengemudi mabuk dapat berakibat pada denda, penahanan, atau pencabutan izin mengemudi. Sejarah dan perkembangan ilmu hukum dari masa ke masa berawal dari zaman Yunani kuno. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles meletakkan dasar pemikiran tentang keadilan dan negara hukum yang mempengaruhi perkembangan hukum selanjutnya. Mereka membahas konsep seperti keadilan alamiah, hukum alam, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah zaman Romawi. Hukum Romawi memberikan pengaruh besar pada sistem hukum Eropa dan dunia. Kaisar Justinian melakukan kodifikasi hukum yang dikenal sebagai Corpus Juris Civilis, menjadi acuan hukum perdata di Eropa selama berabad-abad. Kemudian abad pertengahan, gereja dan pengadilan agama memegang peran penting dalam pembentukan hukum pada masa ini. Dikembangkan konsep baru tentang hak dan kewajiban individu. Selanjutnya adalah zaman Renaissance. Terjadi permulaan pemisahan antara hukum dan moralitas agama. Lahirnya konsep kedaulatan dan hak asasi manusia. Selanjutnya lagi adalah abad pencerahan. Filsuf seperti Thomas Hobbes dan John Locke memengaruhi lahirnya negara modern dan sistem hukum yang mengedepankan hak individu dan kontrak sosial. Setelah itu adalah era modern. Sistem hukum common law di Inggris berkembang melalui preseden pengadilan di Eropa kontinental. Kodifikasi hukum perdata dan pidana dilakukan pada abad ke-19. Konstitusi negara bangsa modern mulai dibentuk. Dan yang terakhir adalah globalisasi hukum kontemporer. Hukum internasional semakin berkembang mencakup isu baru seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan bebas, dan lain sebagainya. Harmonisasi antar negara juga terjadi. Itulah sekilas gambaran perkembangan utama ilmu hukum dari masa ke masa. Intinya, hukum itu terus berevolusi mengikuti dinamika masyarakat dan peradaban manusia. Selanjutnya, bagaimana sih ilmu hukum itu dapat memengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Nah, ilmu hukum memengaruhi kehidupan sehari-hari dan keputusan kita dalam banyak cara, di mana yang pertama adalah pengaturan interaksi sosial. Ketika kita berkendara, prinsip hukum lalu lintas memandu perilaku kita di jalan raya.
Peraturan tersebut memastikan keselamatan dan tata tertib di jalan. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban kontraktual. Saat kita membeli barang atau layanan, kita terlibat dalam kontrak. Prinsip hukum kontrak menentukan hak dan kewajiban kita dalam transaksi tersebut. Dan yang ketiga adalah pelindungan konsumen. Ketika kita membeli produk, hukum konsumen memberikan hak yang melindungi kita dari produk yang cacat atau praktik bisnis yang menipu. Dan selanjutnya adalah penegakan hukum. Hukum pidana menetapkan tindakan yang ilegal dan sanksi yang sesuai. Ini memengaruhi keputusan kita untuk mengikuti atau melanggar hukum. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia atau HAM. Prinsip hukum yang melindungi hak asasi manusia memengaruhi bagaimana kita berinteraksi dalam masyarakat, termasuk hak untuk berekspresi, kebebasan beragama, dan hak lainnya. Contoh konkretnya bisa berupa ketika seseorang menandatangani kontrak sewa rumah, prinsip hukum kontrak mengatur hak dan kewajiban si penyewa serta pemilik rumah. Jika pemilik rumah tidak memperbaiki kerusakan yang telah dijanjikan dalam kontrak, penyewa dapat menggunakan prinsip hukum kontrak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut atau mengambil tindakan hukum lainnya. Nah, kita sampai pada kesimpulan nih. Jadi, pengantar ilmu hukum itu penting karena memberikan dasar tentang prinsip, sejarah, dan konsep hukum yang memungkinkan pemahaman hak, kewajiban, struktur, lembaga hukum, serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar ilmu hukum mencakup peristiwa, hubungan, dan juga akibat hukum. Dalam kehidupan, hukum mengatur interaksi sosial, kontraktual, pelindungan konsumen, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Perkembangan ilmu hukum dari zaman Yunani kuno hingga kontemporer melibatkan tokoh dan peristiwa penting menunjukkan evolusi hukum seiring perkembangan masyarakat dan peradaban manusia. Demikianlah hasil pembahasan materi saya mengenai pengantar ilmu hukum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. Viva Justicia.